Sebelum masuk ke alur ceritanya, Mimin akan memberitahukan untuk manhwa ini akan update seminggu sekali. Jadi mohon pengertiannya. Tanpa basa-basi, kita mulai ceritanya. Keesokan paginya, di aula asrama Nafardoze, terlihat Ronan yang sedang menuju pintu. Karena ada seseorang yang sedang mengetuk pintunya. Bajingan macam apa yang mengetuk pintu orang lain sepagi ini? Melihat orang di balik pintu tersebut, Ronan bertanya, "Siapa kau?" "Ajuse." Lalu melanjutkan, "Pedagang kan tidak boleh ke sini." Orang tersebut yang adalah Dolan mendengar perkataan Ronan. Urat-urat di kepalanya muncul. Dengan kesal Dolan berkata, "Sungguh berandal yang tidak sopan. Kau sadar betul kan? Kau bertingkah begitu kurang ajar terhadap siapa saja." Ronan pun merespon, "Tentu saja tidak. Ya, kau terlihat seperti penjaga gerbang suatu keluarga bangsawan." Ronan yang terus memerhatikan Dolan dia bergumam, "Tapi mana yang kurasakan ini? Terlalu gelap untuk itu. Tapi ada sesuatu yang bercampur dengan mananya. Apa itu pun juga mana? Entah kenapa terasa tidak asing." Lalu kepala bangsawan tinggi Gransia menepuk pundak Dolan. "Sudah cukup, Dolan." Dia pun melanjutkan, "Kita juga salah karena datang tanpa memberitahu." "Tapi, Adipati." Ronan yang mendengar identitas orang yang datang tersebut dia terkejut. "Apa? Jangan bilang kalau dia Adipati dari kekaisaran ini." Adipati dia berbalik dan menghadap Ronan. "Maafkan aku, Ronan. Aku mau minta maaf sekali lagi, mewakili pengawalku atas sikapnya barusan. Jadi, jika tidak terlalu merepotkan untukmu, maukah kamu meluangkan waktumu sebentar untukku?" Ronan bergumam, "Dak atau Adipati Gransia, yang juga adalah ayah dari Solepan." Lalu beberapa saat setelahnya, Ronan berkata, "Jadi maksudmu bahwa ini adalah sarung pedang yang baru selesai dibuat untuk Lamancaku? Tapi kenapa kau sendiri yang membawanya?" Adipati pun menjawab, "Para pengrajin dari Grand Cappadocia memintaku untuk membawanya. Terutama Doron yang secara langsung memintaku." Ronan yang mendengar itu dia pun paham. Adipati melanjutkan, "Selain itu, aku juga ingin menyampaikan rasa terima kasihku padamu. Kami keluarga Gransia dan Grand Cappadocia telah menjadi rekan dalam kurun waktu yang lama. Pedang favoritku, Veilord, juga terlahir dari tangan pengrajin Doron. Jadi ini merupakan rasa hormat yang ditunjukkan baik kepada pahlawan dan orang baik yang menyelamatkan Grand Cappadocia kan? Tentu saja, selain pertemuan, aku juga mempersiapkan hadiah lainnya sebagai gantinya." Adipati pun mengeluarkan sesuatu yang sama saat Skolepan memberikannya pada Airel. Ronan yang melihat itu dia terkejut. "Itu lambang bukti Gransia." Lambangnya bahkan memiliki cap dari kepala keluarga. Ronan pun langsung berdiri dan mengambilnya. "Kau memberikanku benda yang sangat berharga. Aku bisa membeli 3 desa dengan ini." Adipati kembali berkata, "Setidaknya aku harus memperlakukan sang penyelamatnya seperti ini, agar kehormatan Gransia terus berlanjut. Sekarang hadiah dari pengrajin dan lambang bukti pasti juga telah sampai ke tangan 2 murid yang ikut andil dalam penyelamatannya. Aku sungguh berharap mereka menyukainya." Ronan yang mendengar itu dia merespon, "Aku bisa mendengar mereka memujimu." Ini adalah gambaran perkataan Ronan. Adipati yang mendengar itu dia berkata, "Syukurlah kalau begitu. Nah, mari sekarang bahas hal yang lainnya. Ronan, bisakah kau memberitahuku apa yang kau tahu mengenai dalang di balik kejadian ini? Aku sangat tertarik dengan orang-orang tak tahu malu yang menyebabkan hal ini." Ronan yang merasakan aura dari Adipati dia terkejut. Ia merasa tak berdaya dengan tekanan aura tersebut. Ronan pun bergumam, "Apa ini kepala keluarga yang memimpin keluarga Gransia?" Ronan kembali berkata, "Aku tidak tahu seberapa banyak yang kau temukan. Namun kau tahu kalau para tikus keparat itu lebih gila dari yang kita perkirakan. Mereka sangatlah lincah.
sampai aku melakukan semua yang ku bisa untuk menangkap mereka. Namun meskipun begitu, yang mereka katakan, hah, di saat Ronan sedang menjelaskan, tiba-tiba dia terkejut karena suatu aura. Ronan pun melirik ke arah Dolan dan bergumam, lihat dia, berandal yang bahkan tidak bergerak sedikit pun dari tadi. Namun dia bereaksi mendengar mengenai para keparat itu. Kalau dipikir-pikir, ini rasanya mirip dengan perasaan jelek yang kurasakan saat berhadapan dengan mereka. Jangan bilang, apa dia ini? Adipati yang melihat tingkah Ronan dia pun bertanya, ada apa, Ronan? Kenapa mendadak kau berhenti bicara? Ronan pun merespon, apa-apaan reaksi itu? Mana yang bawahanmu pancarkan itu? Adipati yang tidak merasakan dan melihat hal yang disebutkan Ronan dia bertanya, apa kau merasa tidak nyaman? Ronan yang mengetahui hal tersebut dia terkejut dan bergumam, tidak bisa melihatnya. Apa ini hanya terlihat di mataku? Kalau begitu, Ronan yang sudah memiliki spekulasi akan hal tersebut dia pun berkata, yang mulia, apa mungkin? Apa kau tahu mengenai kedatangan para bintang? Dolan yang mendengarkan dari tadi dia pun bereaksi dengan memancarkan niat membunuh. Ronan kembali bergumam, haruskah ku pancing? Lalu kembali menjelaskan dan bertanya, Nebula Glacier, organisasi yang mendukung anak-anak bintang. Adipati yang mendengar itu dia sejenak berpikir dan berkata, sulit dipercaya organisasi semacam itu ada di benua ini. Apa kau sungguh mengetahui informasi ini secara kebetulan? Ronan pun menjawab dengan canggung, benar, sebelum instruktur datang, aku memotong lengan mereka namun mereka langsung membocorkannya. Itu sangat lucu. Melihat para keparat itu menangis dan memohon demi nyawa mereka. Kalau menjelaskannya secara lebih detail, Adipati pun langsung memotong perkataan Ronan. Tidak perlu. Aku akan memastikan sisanya dengan dokumen resmi Rodolan. Jika aku mendengarkannya lagi, kurasa aku akan kehilangan nafsu makanku. Ya, jika itu maumu. Ronan yang sudah menyadari tingkah Dolan dia bergumam dengan serius. Benar, tidak perlu bicara lebih banyak lagi. Sejak tadi, ia sama sekali tidak bisa mengendalikan dirinya. Dan juga, siapa sangka mereka bahkan bersembunyi di antara Gransia dan bukan tempat lainnya. Aku perlu melakukan sesuatu. Adipati pun beranjak dari duduknya. Aku akan pergi sekarang. Sebelum Adipati meninggalkan tempat tersebut, Ronan sedikit mengingatkan. Ya, ada sesuatu yang harus kau ketahui mengenai para keparat itu. Adipati sedikit terkejut. Hal yang harus aku ketahui? Namun rasanya tidak enak untuk menahan orang yang sibuk sepertimu, karena ini akan memakan banyak waktu. Aku akan menyusunnya malam ini dan mengirimkannya padamu nanti. Kau akan sangat terhibur, terutama pada topik mengenai Ahayute. Setelah Ronan mengatakan Ahayute, Dolan memiliki keterkejutan di wajahnya yang bercampur dengan amarah. Waktu terus berlalu. Malam hari setelah kunjungan Adipati di aula asrama Neperdoje, terlihat Ronan yang sedang tidur atau lebih tepatnya sedang pura-pura tidur. Tiba-tiba ada aura yang menyelimuti sekitaran Ronan. Tidak lama setelahnya, Dolan dengan tiba-tiba melancarkan tebasan ke arah Ronan yang sedang berbaring. Ledakan pun terjadi. Namun setelahnya, Dolan terkejut. Apa? Ia tidak ada di sini. Di saat keterkejutannya, suara Ronan menyadarkannya. Benar, aku tahu kalau kau akan segera datang. Senang bertemu denganmu. Tikus keparat nomor 3. Dolan yang mendengar itu dia semakin terkejut. Ia pun berbalik dan bertanya, bagaimana kau bisa? Namun sebelum menyelesaikan perkataannya, Ronan menyela. Tunggu. Bagaimana jika terlebih dulu kau lihat ke sana? Dia tamu yang sengaja aku undang untukmu. Melihat orang tersebut, Dolan tentu saja sangat terkejut. Tuan muda Solepan. Solepan yang sudah tahu situasinya dia sangat marah. Jelaskan padaku, Dolan, sebaiknya bagaimana aku mengartikan situasi saat ini?